melihat kisah selang-seling di kitab apa? Markus ada 6 kan? Ya, misalnya ada selang-seling ya. Ada kisah utama Yesus dan saudara-saudaranya. Lalu di tengah-tengahnya itu ada apa? Yesus dan ahli-ahli Farisi, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menuduh Yesus memiliki kuasa atas nama apa? Atas nama setan-setan. Lalu kemudian dia apa? Kembali berbicara tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Dan ini yang kedua. Ya, Markus 5 ayat 21-24 itu bicara tentang Yesus dan anak Yairus yang sakit. Minimal Yairus datang, tolong sambil tersungkur, tolong anakku sakit, hampir mati, tolong datang sembuhkan. Sementara mereka pergi, muncullah cerita kedua yang di tengah-tengah, ya, yang di tengah-tengah. Yesus dan wanita sakit pendarahan. Nah, kemudian setelah wanita tersebut sembuh, kemudian kita lihat tadi, Yesus kembali melanjutkan perjalanan untuk menyembuhkan anak Yairus yang sakit. Jadi kita sudah lihat bagaimana yang di tengah ini adalah yang paling penting. Yang di tengah ini, isinya itu ada yang di tengah. Ya. Kita sudah pelajari waktu lalu, saya ulangi kembali slide ini ya. Di dalam kisah selang-seling, yang disebut sandwich story, karena cerita di bagian dalam, yaitu wanita yang berdarah itu, hampir selalu memberikan kunci pengajaran terhadap cerita luar tentang putri Yairus yang di selanya. Kita tahu bahwa setiap cerita mengandung tindakan yang kontras atau karakter yang kontras yang memiliki tindakan apa? Paralel ironis yang menimbulkan peningkatan dramatis. Dan ironi yang tercipta dari tindakan paralel ini mengungkapkan sesuatu tentang kristologi, tentang siapa Kristus itu. Atau tentang pemuridan siapa murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Siapa murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, menarik sekali ya. Menarik sekali, ada persamaan di antara kedua kisah ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ada kata sujud. Ya, ada yang sujud. Kita lihat dalam Markus 5:22, ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Itu Markus 5:22. Dalam Markus 5 ayat 33, perempuan itu yang apa? Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut, gentar, dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Ya. Persamaan, ada orang yang tersungkur. Orang-orang yang membutuhkan ini apa? Tersungkur. Sujud di depan Yesus. Kedua, ada kata putri. Ada kata putri. Dalam Markus 5:23, Yairus katakan apa? My daughter, anakku perempuan, putriku sedang sakit. Anakku perempuan sedang sakit. Lalu kemudian, pada saat Yesus kembali berbicara dengan wanita yang berdarah itu, pendarahan itu, lalu dia berkata kepada wanita tersebut apa? Katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Kembali dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani, bahasa Grikanya, Yunaninya, sama, yaitu anakku perempuan. My daughter. Hai anakku, my daughter. Jadi ada kata yang sama, putriku atau anakku perempuan. Ya. Dan poin ketiga yang sama, ada angka 12. Ada angka 12. Markus 5 ayat 42, anak daripada Yairus itu berusia 12 tahun. Ya. Usianya 12 tahun. Anak daripada Yairus yang disembuhkan oleh Yesus. Sementara wanita ini, dia telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. Dia dipanggil oleh Yesus anakku. Kenapa? Karena tentu saja Yesus tuh sudah lebih tua ya. Yesus kurang lebih ya selain karena dia memiliki otoritas ya dengan kata lain, Yesus tuh lebih tua. Kenapa? Kalau dia misalnya mendapatkan pendarahan ini ya, haidnya itu mulai umur 13. 13 tambah 12 ya, dia kurang lebih berumur 25 tahun. Jadi lebih muda daripada apa? Lebih muda daripada Yesus. Jadi kedua putri anak-anak ini dengan kata lain ya, anakku ini, anak perempuan ini sama-sama disembuhkan. Tapi ada perbedaannya. Yairus itu dari tingkatan apa? Kelas atas. Sedangkan wanita ini, wanita yang mengalami pendarahan itu kelas bawah, udah habis-habisan uangnya kita lihat tadi ya. Tidak lihat habis. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak peduli siapa ya saja yang membutuhkan dia. Dari kalangan atas yang punya uang ataupun yang tidak punya uang, Yesus kita itu peduli. Dia tidak memikirkan status, dia memikirkan siapa yang datang kepadanya untuk bermohon. Dia suka untuk mendengar, dia mau mendengarkan. Tapi seperti kita lihat, tadi pembahasan kita, ini kan masalah, ini adalah sandwich story, kisah selang-seling, yang mana kita lihat tadi pembahasannya bahwa wanita yang sakit pendarahan itu adalah apa? Kunci daripada pengajaran. Kenapa harus ada kisah selang-seling? Karena kalau kita mempelajari yang di tengah ini, kisah yang di tengah, yang diapit, ya,
yaitu Yesus dan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang diapit oleh kisah kesembuhan anak Yairus, maka di situ kita lihat ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Kenapa? Mari kita lihat. Apa yang bisa kita lihat dari wanita ini yang merupakan kunci pengajaran? Ya, kunci pengajaran. Mari kita lihat. Ada begitu orang banyak. Ada begitu orang banyak disebutkan ya. Pada saat Yesus datang bermohon. Lalu pergilah Yesus. Ayat 24. Markus 5:24. Pergilah Yesus dengan Yairus itu ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Orang berdesak-desakan. Jadi orang bukan jalan lenggang-lenggok begitu aja ya. Tidak. Kata berdesak-desakan itu dari kata apa? Sunt libo. Ditekan dari semua sisi. Ya, dengan kata lain, itulah sebabnya menurut New International Version, pada saat Yesus berjalan itu semua orang itu, he was pressed. People were pressed around him. Dia tidak ada lagi jarak dari satu orang ke orang lainnya. Ini seperti orang-orang di Jepang yang naik kereta di Jepang. Ya. Itu seperti tolak oleh apa? Oleh penjaga kereta api itu supaya apa? Seakan tidak ada lagi celah-celah di antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada begitu banyak orang, kembali diulang-ulangi dalam kitab Markus tentang orang-orang banyak ya. Orang-orang banyak. Apakah semua? Pertanyaannya ya. Ini menarik sekali. Orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan lain sebagainya ya. Dan disebutkan berulang-ulang kali dalam kitab Markus. Dalam Markus 5:24, Markus 5:27 di tengah-tengah orang banyak. Pertanyaannya, apa semua orang banyak ini sehat semua? Ya, tidak ada yang kena pilek, nggak ada penyakit dan lain sebagainya. Apa semua ini? Kenapa mereka mau mengikuti Yesus? Ya, orang banyak ini banyak yang juga apa ya? Sakit, saudara. Banyak orang-orang ini yang sakit. Dan orang-orang sakit itu, entah sakit apalah itu mungkin sudah sedang berhimpitan dengan Yesus. Karena Yesus itu sedang tidak ada jarak yang memisahkan Yesus dengan orang di kiri, di kanan, muka, dan belakangnya. Nggak ada lagi, dia tertekan. Ya, seperti kalau tiap hari Christmas, saya biasa lihat lampu-lampu di New York ya. Dan ada sering kali malam-malam itu pada saat kami melihat lampu-lampu yang di New York, khususnya aduh ada satu saya lupa itu namanya di satu gedung yang biasa ada lampu terangnya pohon Natalnya di situ. Banyak sekali orang di situ. Tempat orang berkumpul desak-desakan untuk berjalan. Kita tidak bisa. Kita harus jalan dengan berdesak-desakan. Seperti begitulah. Jadi poinnya adalah banyak orang ini juga sakit. Tapi kenapa hanya wanita itu yang sembuh? Kenapa hanya wanita itu yang sembuh? Bicara tentang orang banyak, di rumah Yairus kemudian juga banyak orang. Banyak orang-orang ya. Dalam Markus 5:38-40 katakan, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua apa? Diusirnya semua orang itu. Dengan kata lain, ada banyak orang yang ada di sekeliling Yesus. Ada orang yang berdesak-desakan dengan Yesus, yang mengenal Yesus, yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi mereka tidak mengikuti Yesus dengan iman. Mereka tidak mengikuti Yesus dengan iman. Bahkan perkataan-perkataan Yesus ditertawakan. Pada saat Yesus berfirman, pada saat Yesus menyatakan A, B, C kepada kita, kita tidak percaya. Kita menertawakan Yesus. Inilah kisah yang kita sedang lihat di sini. Dalam kisah luar, ya, dalam kisah Yairus kita melihat banyaknya orang-orang yang tidak beriman walaupun mereka sedang berdesak-desakan dengan Yesus. Tetapi ada seorang wanita yang beriman. Markus 5:25-26, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara fisikal, secara fisik, secara finansial. Keadaannya dikatakan semakin buruk. Kehilangan pendarahan, ya.
menstruasi dengan kata lain selama 12 tahun. Waduh, bukan hanya secara fisik, secara finansial, tetapi secara emosional, secara emosi. Kenapa ini terjadi kepada saya? Emosi. Secara rohani, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Dan secara sosial, dia tidak dapat bersama-sama dengan orang lain. Kenapa? Karena seorang yang berdarah di dalam Alkitab itu dianggap najis. Seorang yang berdarah dalam Alkitab itu dianggap apa? Najis. Orang yang bersentuhan dengan dia harus menyucikan diri sebelum matahari terbenam dengan mandi dan lain sebagainya ya. Dalam kitab Imamat 15 ayat 19 sampai 20, apabila dikatakan apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ya harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Jadi wanita itu harus 7 hari dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari apa? Terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemarkan menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ya, menjadi najis. Saya pernah berada di Ethiopia. Ya, kami berada di Ethiopia. Di Ethiopia ini kurang lebih inilah rumah. Biasanya orang-orang Ethiopia. Rumah ini sangat kasihan sekali. Inilah rumah-rumah dari orang Ethiopia. Di dalamnya ini ya. Ya seperti inilah di dalamnya. Ya, tempat tidur yang hanya dari apa? Dari bambu atau beginilah keadaan mereka. Tetapi ini sudah apa? Ini sudah rubah mereka. Sudah lebih enak tinggal di rumah gojo ini. Dengan kata lain, rumah yang biasa ini namanya gojo. Tetapi, tetapi, kalau Anda sedang berada dalam situasi, seorang wanita yang berada dalam situasi menstruasi, Anda harus dipisahkan dari dalam rumah yang biasa, memasuki rumah yang disebut dengan margam gojos. Margam gojos ini keadaannya tidak dapat saya bayangkan, tidak dapat saya jelaskan ya. Sangat menyedihkan sekali. Binatang saja mungkin lebih enak tinggal daripada tinggal dalam margam gojo ini. Ya kenapa? Karena inilah tempat di mana seorang yang dianggap najis itu ditempatkan. Ini adalah satu kebiasaan yang sama apa? Sampai di India juga sampai saat ini di pedalaman di desa-desa di India ada mereka bangun seperti di Ethiopia itu margam gojo itu dibangun rumah-rumah yang apa temporari ya supaya wanita-wanita yang sedang menstruasi itu apa diisolasikan di tempat tersebut ya. Jadi keadaan wanita ini di zaman Yesus ini, seorang wanita yang beriman ini keadaannya semakin apa? Buruk. Keadaannya sangat buruk, tidak dapat tertolong 12 tahun. Dia tidak bisa tinggal dengan orang lain. Dia tidak bisa ikut acara-acara orang lain. Tidak bisa, dia harus tinggal di tempat yang terpencil. Harus tertekan sekali pikirannya, emosinya, rohaninya, fisiknya. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau dia berdarah, mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tapi puji Tuhan ya, keadaannya semakin memburuk. Tetapi ayat 27 dan 28 katakan, tetapi kemudian dia mendengar. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Oh, Yesus yang menyembuhkan ini. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Mendengar ini dan itu. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekat, dia pelan-pelan, dia diam-diam, dia mendekati Yesus dari belakang. Dan bukan hanya dia mendengar tentang Yesus. Dia menjamah jubahnya. Menjamah jubah. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya, dia memiliki iman kalau dia bisa menjamah Yesus, dia akan sembuh. Itu dimulaikan dari apa sebelum dia menjamah, sebelum dia memiliki iman, ya. Pertama-tama dia mendengar. Dari mendengar dia menjamah, dari zaman apa? Percayanya. Itulah sebabnya memang firman Tuhan mementingkan kita untuk selalu apa? Mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ya, ada di antara Anda yang tadi sempat berbicara dengan saya melalui telepon, ya, yang memberikan kesaksian kepada saya. Pada saat saya kembali mendengarkan firman Tuhan pendeta, saya dikuatkan. Saya dikuatkan. Saya mengalami satu prosedur kesehatan, tapi pada saat saya mendengar kembali firman Tuhan, saya dikuatkan. Jadi itulah ya. Jadi Roma 10:17 itu nyata, saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dia mendengar. Dia mendengar berita-berita, dia menjamah jubah Yesus, ya. Dan dia percaya Yesus menyembuhkan, ya. Dia percaya. Kenapa? Karena dia sudah dengar, ya. Dalam Markus 1, kita sudah pernah pelajari ini. Markus 1 ayat 40-42, Yesus menjamah orang kusta. Yesus menjamah orang kusta dan orang itu apa? Sembuh.
Berita-berita seperti ini tidak bisa disimpan-simpan, saudara. Tidak bisa, itu tersebar. Waduh, Yesus menjamah seorang yang apa? Berpenyakit kusta, maka seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir, ya. Dia sudah mendengar, wanita itu mendengar Yesus yang menjamah orang kusta. Lalu apa lagi? Dalam Markus 3 ayat 8 dan 10 katakan, datang banyak orang pada Yesus, sudah mereka mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya, dan pada saat Yesus menjamah mereka, sembuh. Jadi dia sudah dengar. Dia sudah dengar, dia datang dengan iman untuk menjamah Yesus. Ya, asalku jamah saja dikatakan. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Ya, begitu banyak orang ada di berdesak-desakan di sekeliling Yesus. Saya percaya orang-orang itu juga sakit. Banyak di antara mereka itu yang sakit. Tapi mereka berdesakan tanpa iman. Ya. Mereka mereka menyentuh Yesus dengan kata lain secara tidak sengaja tanpa iman. Tanpa iman. Tetapi wanita ini dia ingin kesembuhan. Dia ingin kesembuhan. Nah, cukup menarik. Kata sembuh dikatakan di sini. Dia menginginkan satu kesembuhan yang lebih dari sekedar kesembuhan fisiknya. Kenapa? Kenapa? Dia lebih kesembuhan fisiknya, saudara. Kata sembuh yang dia ucapkan itu mencakup bukan hanya kesembuhan fisik. Kenapa? Karena selama 12 tahun dia melihat dirinya mengalami masalah fisik, pendarahan yang tidak pernah berhenti. Tetapi di lain itu, dia sedang mempertanyakan, Tuhan, kalau engkau itu ada. Kalau engkau bukan hanya ada, tapi adil, tolonglah lihat saya. Lihat apa salah saya, Tuhan. Dia ingin untuk kembali memiliki satu hubungan dengan Tuhannya. Seperti Ayub. Ayub ya pada saat dia mengalami masalah fisik. Ya, bisul-bisul yang tumbuh. Dia berteriak pada Tuhan. Tuhan bukan hanya disembuhkan. Aku ingin datang ke hadirat-Mu. Aku ingin membawakan perkaraku. Aku ingin supaya hubungan kita kembali terjalin. Bukan hanya masalah apa? Masalah fisik, tapi masalah rohani. Itulah sebabnya dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa? Karena kata yang digunakan sembuh itu adalah dalam bahasa Grekanya itu soso. Soso itu bukan hanya healed atau sembuh, tetapi juga apa? Bukan hanya disembuhkan, tapi aku diselamatkan, save. Aku dilepaskan. Jadi kesembuhan yang dia inginkan adalah dia kembali memiliki keselamatan. Ya. Hubungan yang baik kembali dengan Allah yang selama ini dia bergumul. Allahku, Allahku, kenapa? Kenapa aku keadaanku seperti begini? 12 tahun aku harus mengalami pendarahan. Terpencil dari sanak saudaraku. Ya. Tidak bisa menjamah orang lain. Mereka akan menjadi najis oleh sebab aku yang berdarah. Jadi dia menginginkan keselamatan. Bukan hanya kesembuhan. Keselamatan. Ya. Markus 5 ayat 29 katakan, seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat, berhenti pendarahan itu sebenarnya cuma satu, tapi lihat, bukan hanya darah yang berhenti mengalir, tapi dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi penyakit ini bukan hanya darah yang keluar, tetapi kata penyakit affliction ini berarti cambuk, bencana, wabah, yaitu penyakit yang membawa tingkat rasa sakit yang menyiksa. Bukan hanya, ingat pendarahan itu mungkin dia tidak terlalu sakit secara fisik. Ya, darah yang keluar itu mungkin ya tidak seperti rasa sakit mental, spiritual, sosial, segala sesuatu yang dia sedang alami. Itu adalah cambuk bencana wabah yang sudah menimpa tubuhnya. Ya, pada saat seseorang mengalami tekanan mental yang hebat, bukan hanya saya lihat, bukan hanya darah yang keluar dari dalam diri wanita ini, tetapi masalah-masalah lain di dalam badannya atau di dalam tubuhnya.
Seketika itu juga berhentilah dia dari cambuknya, dari bencananya, dari wabahnya. Ya, pada ketika itu juga, pada saat dia sembuh, seketika itu juga ayat 30 katakan, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling. Lalu Yesus kemudian berpaling dan bertanya, siapa? Siapa yang menjamah jubah? Kenapa? Apakah Yesus tidak tahu? Apakah Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia? Ya, ada begitu banyak orang yang di sekeliling Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang memiliki zaman iman. Apakah Yesus tidak tahu wanita ini yang memiliki zaman iman? Kalau Yesus tahu, kenapa dia harus tanya? Kenapa dia harus tanya? Seringkali, seringkali kita bertanya-tanya ya, pada orang sakit buta datang pada Yesus, datang pada Yesus. Tuhan, kalau engkau mau, engkau akan sembuhkan aku. Lalu seringkali Yesus bertanya, what do you want me to do for you? Apa yang engkau mau aku lakukan kepadamu? Sudah tahu-tahu Yesus apa? Melihat orang ini buta. Kok Yesus mau tanya-tanya lagi? Ya. Kenapa Yesus harus tanya-tanya lagi? Demikian juga dengan wanita ini. Dia sudah tahu siapa yang menjadi. Tapi kenapa dia harus bertanya? Pertama mungkin Anda bisa katakan, oh supaya menjadi pelajaran kepada murid-muridnya, kepada orang lain. Tentu saja ya. Tetapi di lain itu, dia ingin juga untuk melihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh wanita tersebut. Apakah dia juga memiliki iman untuk menyatakan, dia kan sudah memiliki iman ya, dia sudah iman. Dia sudah katakan sebelum dia jamah, dia katakan asal saja ku jamah Yesus, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Iman kita itu saudara-saudara, saya ulangi, iman kita itu jangan hanya kita imani di dalam kita, harus dapat kita amini di luar kita, harus dapat kita nyatakan di luar kita. Itulah sebabnya kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita tadi malam, Yesus tidak mau seorang yang disembuhkan dari kerasukan setan di Gadara itu hanya ikut-ikut bersama Yesus. Yesus bilang, kamu harus menjadi saksiku. Harus menjadi saksiku. Dan inilah pertanyaan Yesus ini untuk mengajak wanita itu untuk menyaksikan imannya, untuk menyatakan imannya, mengamini imannya, ya, menjadi saksi. Itulah ya tujuan Yesus. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus tanya. Murid-muridnya jawab, Yesus, engkau melihat banyak orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus melihat wanita tersebut. Ya, wanita kita sudah baca. Wanita tersebut dengan takut dan gemetar dia kemudian dia bilang, aku Tuhan, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan. Dia mengakui. Orang banyak di sekeliling ada di sekeliling Yesus. Banyak sekali orang. Ya, tetapi hanya dialah yang memiliki sentuhan zaman iman. Dan Yesus ingin agar dia menjadi saksi. Kalau dia tidak berbicara saat itu, maka dia hanya ada satu di antara orang banyak. Ceritanya itu tidak akan stand out, tidak akan menonjol, tidak akan ditonjolkan. Kalau dia cuma diam-diam aja udah sembuh, ya dia udah sembuh, dia diam-diam aja. Maka dia sama saja dengan orang-orang banyak yang menyentuh ya, Yesus dengan zaman biasa. Tapi pada saat dia bersaksi, pada saat dia keluar, di situ kelihatan seseorang yang menjamah Yesus dengan iman. Kesaksiannya, kesaksiannya itu menjadi satu kesaksian tentang seorang yang menjamah dengan zaman iman. Perempuan itu, Markus 5:33 katakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika itu apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia menyaksikan, dia mengakui, dia mengakui. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, ya. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ingat, Yesus katakan apa? Pergilah dengan apa? Dengan kekuatan fisik yang kembali kamu miliki, tidak.
Pergilah dengan selamat. Kenapa? Karena dia sudah katakan, aku pasti akan apa? Aku akan disembuhkan, bukan hanya disembuhkan, tapi diselamatkan. Dan itu yang dia mau. Dan dia sekarang menyatakan, dia menyatakan imannya. Dia berani menyaksikan imannya. Dia tidak bersembunyi di kebanyakan orang banyak. Dia tidak takut-takut untuk menyatakan imannya. Ya, dia tidak ragu-ragu untuk berani ter, apa, menya, me- keluar dari kebanyakan orang yang mengelilingi Yesus untuk mengakui apa yang telah terjadi. Itulah sebabnya Yesus katakan pada dia, pergilah, ya, pergilah dengan selamat, ya, pergilah dengan selamat. Disinilah pelajaran kita lihat ya, perbedaan antara jamahan biasa dan zaman iman, ya, zaman biasa dan zaman apa? Iman. Yang timbul dari dia mendengar berita tentang Yesus dari firman Tuhan, kita lihat. Dan dari firman Tuhan itulah dia datang untuk menjamah Yesus dengan iman, dengan iman. Dia merasa bahwa satu-satunya dapat melepaskan dia bukan hanya dari masalah fisiknya, tapi masalah rohaninya adalah Yesus. Sangat desperate ya. Sangat desperate. Kalau saja pada saat dia masuk untuk bertemu Yesus, orang-orang kenal dia, dia ini yang benaran selama 12 tahun ini. Oh, najis, najis. Mungkin, tapi dia diam, dia berani, dia nekat. Dia nekat, saudara. Dia nekat. Kenapa dia nekat? Karena Yesus adalah oksigen yang hilang dari dalam dirinya. Oksigen ya, ya, yang hilang dari dalam diri. Satu tulisan yang ditulis oleh John Eldred, bagus sekali. Dikatakan, kita membutuhkan Yesus seperti kita membutuhkan oksigen. Seperti kalau kita tenggelam, ya, kita harus keluar dari dalam air supaya kita dapat oksigen. Itulah kebutuhan kita seharusnya akan Yesus. Seperti kita butuh air, seperti cabang membutuhkan anggur. Yesus bukan hanya sosok untuk pengabdian, bukan hanya untuk kita datang berbakti, beribadah, ya, berada dekat dengan Yesus, datang ke gereja setiap Sabat, ya, berbakti. Itu seperti orang-orang banyak juga sama, berdesak-desakan mereka dengan Yesus. Kalau kita hanya datang ke gereja setiap Sabat, kita seperti orang banyak yang berdesak-desakan saja kita. Ya. Tapi Yesus bukan hanya sosok untuk pengabdian. Dia adalah esensi yang hilang dari keberadaan Anda. Apakah kita mengetahuinya atau tidak? Kita sangat membutuhkan Yesus. Kita sangat membutuhkan Yesus. Manusia, Matius 4 ayat 4 katakan bukan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti kesaksian yang saya katakan tadi, seseorang yang menelpon saya hari ini, yang menyatakan bahwa firman Tuhan telah menjadi kekuatannya saat dia mengalami satu prosedur kesehatan. Dia bilang, pendeta, firman Tuhan yang kembali saya dengarkan itu telah memberikan kekuatan kepada saya. Kalau itu telah terjadi kepada wanita yang mengalami pendarahan dan kepada seseorang yang pada hari ini menelpon saya, maka lagu yang kita sering dengar, kuharap padamu, atau bahasa Inggrisnya, I need thee every hour. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Berkatilah aku saat ini, juru selamatku. Aku datang kepadamu.